Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. 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 Selamat sore, selamat kita berkumpul di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, persekutuan kita malam hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga kita dapat melakukan ibadah kita dengan baik dan benar, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau Tuhan yang tahu kebutuhan kami. Engkau tahu segala yang kami perlukan Tuhan, dan kami yakin percaya Engkau selalu memberi yang terbaik bagi setiap kami, tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi bagi setiap hidup kami. Kami yakin percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami naikkan di atas satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku,
Tuhan, percaya Tuhan kita hebat besar. Mari bersama katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Engkau Tuhan yang mengerti setiap kami. Terkadang kami merasa Engkau tidak menjawab doa kami, tapi kami yakin percaya Engkau akan melakukan yang terbaik bagi setiap kami. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
ingin mujizat-mujizat nyata dalam hidup kami, dan kami imani itu dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk merenungkannya, melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu, tadi jam 2 kita belajar tentang iman di dalam Ibrani. Sekarang kita buka di dalam Amsal. Oke, kalau tema yang sama yang tadi siang bisa ngantuk. Amsal 22 ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke-13. Firman-Nya berkata kepada kita semua di dalam Amsal 22 ayat 8 sampai 13. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati. Amin. Siapa yang baik hati di sini? Wah, karena ia membagi rezekinya dengan usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Lanjut. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau di dalam Korintus dikatakan seorang penabur benih, ia pasti akan membuahkan sebuah hasil. Ya. Jadi di dalam Korintus itu dia mengajarkan bahwa kerja keras kita ketika kita mau melakukannya itu tidak akan sia-sia. Makanya di dalam Korintus berkata seorang petani haruslah seorang yang pertama menikmati hasilnya. Ada petani yang tidak menikmati pertama hasil dari dia punya hasil, pasti dia yang pertama menikmati hasil tersebut. Makanya di sini untuk menikmati hasilnya pertama-tama seorang petani ini bisa menghasilkan, bisa menikmati hasil tersebut, dia harus bekerja keras baru bisa menikmati. Petani itu harus bekerja keras. Yang kedua adalah tidak dikatakan tidak pelit. Ya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab ada perumpamaan tentang seorang penabur dan yang menabur benih. Tahu? Ada dalam Alkitab kan tersebut. Ya. Apa yang terjadi dengan taburan? Dikatakan ada benih yang jatuh di pinggir jalan, akhirnya dimakan oleh burung. Yang kedua dikatakan jatuh di tanah yang berbatu dan benih itu mati. Yang ketiga dikatakan benih itu jatuh di semak berduri tetapi dimakan oleh semak duri. Semua benih yang di atas tidak memberikan hasil, benar. Tetapi ada juga yang jatuh di tanah yang baik, dikatakan Alkitab. Ia akan tumbuh menghasilkan buah. Inilah orang yang baik yang kita lihat tadi di dalam kita baca tadi. Orang yang murah hati, orang yang mau melakukan. Makanya dikatakan menghasilkan hasil 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Mana hasil yang paling dapatkan di sini? Tentunya 100 kali lipat. Nah, jadi keberuntungan adalah akibat dari sebab-sebab yang kita ciptakan atau yang kita perbuat. Apa yang kita ciptakan, apa yang kita perbuat, itu yang kita hasilkan. Ya. Kalau ada perbuat yang baik, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada Anda. Ya. Makanya kasih Tuhan, apa yang kita perbuat mendatangkan sesuatu akibat. Ya. Kalau kita berbuat baik, maka hasilnya akan baik. Sebaliknya kalau kita berbuat buruk kepada orang, maka hasilnya akan juga buruk sekali. Karena itu taburlah yang baik,
maka hasil yang diperoleh akan baik pula. Makanya di dalam Amsal, di dalam Korintus itu, pertanyaan bagi kita sekarang Bapak Ibu, di dalam Amsal ini, apa rahasianya supaya kita ini bisa berbuat baik, supaya kita ini bisa diberkati, supaya kita ini bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Yang pertama dikatakan di ayat 12, mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Mata Tuhan menjaga pengetahuan. Kita harus memiliki suatu mata yang baik ketika melihat. Apa yang dilihat oleh mata akan ditransfer ke dalam pikiran Anda. Kalau Anda berpilihan dan berpikiran, maka Anda akan transfer ke dalam pikiran Anda bahwa orang itu jelek. Kalau pandangan Anda baik kepada orang tersebut, maka akan masuk ke dalam pikiran Anda yang baik. Amin. Jadi di sini Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang dilihat oleh mata akan ditaruh ke dalam pikiran, dan dalam pikiran itu ketika masuk ke dalam pikiran itu maka jatuh ke, makanya dari mata jatuh ke hati. Orang kan dari jatuh cinta kan dari pandangan, dari mata jatuh ke hati. Nah, ini ketawa love sama Pak Yafid. Ya, dari mata turun ke hati. Dan akhirnya ketika sampai di dalam hati, lahirlah sesuatu tindakan. Ketika Anda melihat, masuk ke dalam pikiran Anda, jatuh ke hati Anda, maka disitulah timbul suatu tindakan. Lahirlah suatu tindakan. Jadi apa yang kita lihat sangatlah berpengaruh pada tindakan kita. Amin. Apa yang Anda lihat sangat pengaruh dengan tindakan Anda. Karena dikatakan mata Tuhan menjaga pengetahuan. Ketika engkau melihat yang baik, engkau masukkan ke dalam pikiranmu satu yang baik, masuk ke dalam hatimu, maka tindakan yang engkau lakukan adalah baik. Kalau itu awalnya melihat baik. Contoh, pasti banyak mengenal Raja Daud. Raja Daud melihat yang tidak benar sehingga lahirlah tindakan yang tidak terpuji. Benar? Kalau di dalam 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 27 itu ya, di mana Raja Daud berzina dengan Batseba dan merancang, kan sebelumnya itu dia merancang kejahatan untuk membunuh suaminya Batseba, yaitu Uria. Kenapa dia merancangkan itu? Pada awalnya tidak ada, tetapi karena rancangannya dia melihat yang tidak baik pada awalnya, dia melakukannya untuk menutupi itu, sudah masuk ke dalam hatinya buruk, sehingga bagaimana supaya menutupi kesalahan itu, dia berusaha untuk membunuh Uria. Jadi itu dimulai dari mata. Gak salah kalau dibilang dari mata turun ke hati. Dari pandangan Daud, disitulah dia membuahkan sesuatu yang tidak baik, sehingga hatinya ini busuk. Ada orang bilang hatinya busuk itu, berarti hatinya sudah gak benar, ya toh. Hatinya ngomongin ke orang gak benar, apa yang dia lakukan sudah gak benar semua. Yang kedua, itu Abraham dan Lot. Abraham mempersilahkan Lot di sini keponakannya untuk melihat daerah yang menjadi pilihannya untuk tempat tinggal. Nah, tetapi saya Lot melihat dengan apa? Mata jasmani dikatakan sini. Dia melihat dengan mata jasmani, dia melihat dengan satu kesenangan, dia melihat dengan sesaat saja, sehingga pilihannya jatuh kepada jatuh kepada Sodom dan Gomora. Jatuh pada ini Abraham dan Lot. Jadi ketika
ketika dia melihat, Abraham pilih mana ke kanan ke kiri. Tapi karena kesenangan sendiri melihat, sesaat dia melihat Sodom dan Gomora, jatuh pilihannya di sana. Kenapa? Dimulai dari pandangan. Ketika dia melihat, sudah salah banter lagi. Ya, jadi Bapak Ibu, pada akhirnya kita lihat yang terjadi, istri Lot menjadi diam dalam. Tetapi dikatakan Lot dan anaknya selamat. Ya. Kita lihat yang ketiga, ke-12 pengintai. 10 kembali. Mereka menang. Waduh, mereka besar-besar, kita tidak mungkin melawannya. Tapi siapa yang orang yang dua yang kembali? Nah, Yosua dan Kaleb. Ya. Mereka tidak hanya melihat dengan mata jasmani, tetapi mereka melihat dengan mata rohani. Ya. Mereka melihat bahwa penduduknya itu bisa dikalahkan sekalipun orang-orangnya gagah. Mereka masih berpikir. Tapi di sini, jadi kalau kita melihat, mata yang melihat dengan baik memiliki pengharapan yang sangat besar. Kalau kita melihat dengan pandangan yang baik, maka kita akan punya pengharapan yang besar. Kita punya kesempatan yang besar. Kalau kita memandang dengan hati tidak baik, maka apa yang mau dilakukan pun semuanya akan rusak begitu saja. Kita tidak akan mau melakukannya, Bapak Ibu, benar? Karena pandangan kita sudah buruk awalnya. Coba yang 10 pengintai. Pada awalnya pemandangan mereka itu, mereka sudah tidak bisa. Padahal mereka tahu selama mereka berperang, mereka selalu menang. Tuhan beserta mereka, siapapun mereka lawan. Namun kenapa ketika mereka mulai memandang, tiba mereka mengintai orang-orang yang besar gagah. Waduh, ini banyak lu sekarang itu gua gagah, tapi melempem. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat 8 sampai 9, Amsal 8 ayat 9 sampai 9. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amin. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat orang yang selama ini sangat baik terhadap Bapak Ibu, tiba-tiba orang ini berubah menjadi curang dan berpaling memusuhi Anda. Bagaimana pikiran? Bagaimana kita di sini? Orang ini awalnya baik sekali, baik benar, tapi tiba-tiba ini orang ini berubah, berbalik arah. Dia berubah, dia mulai curang, dan dia bisa menjadi musuh kita. Padahal ini adalah teman baik, pernah mengalami teman baik, kemana-mana, makan, tidur sama-sama, mandi sama-sama, senang sama-sama. Ya. Pokoknya udah janji deh, pokoknya CS. Kalau yang satu sudah pergi, kenapa mau ngampuni? Kenapa? Oh ya sorry. Ya. Tiba-tiba berubah. Bagaimana Anda di sini? Cewek. Mungkin Anda terkejut. Waduh, iso yo. Terkejut. Kok bisa berubah ya? Anda mungkin pasti tidak percaya. Pasti Anda bilang, pasti gara-gara ini. Pasti wong sitok iki sing ngumpani, benar kan? Pasti kita akan berpikiran, pemandangan kita pasti orang yang enggak salah kita salah. Pasti iki. Biar kerok iki. Loh, benar itu pasti. Karena selama ini kita lihat orangnya baik, bilang agak neko-neko segala macam, tapi tiba-tiba berubah berbalik 360 derajat, bukan 180 lagi, 360 derajat, berubah total. Bapak Ibu pasti kaget.
Dan Anda akan menyalahkan orang di sekelilingnya mungkin yang selama ini berada dekat dia. Lalu Anda menyalahkan Anda ya yang mengubah dia. Ini biang kerok Sigi, akaroki. Jadi percaya Bapak Ibu, kita akan pasti terkejut dan mulai berpikir yang aneh-aneh. Ada kalanya kita memang Bapak Ibu berbaik hati kepada teman. Ada kalanya kita berbaik hati kepada orang lain. Karena pepatah mengatakan siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan masuk lubang di dalamnya. Siapa yang gali lubang ke dalam lubang? Setiap orang tua selalu mengingatkan anak-anaknya, pasti. Ya. Sejak kecil pasti dikatakan jangan lakukan ini, jangan mencaci orang, jangan merendahkan sesama. Benar? Kita pasti mengajarkan hal itu kepada anak-anak kita. Tapi ketika kita mengalami hal tersebut, mungkin hari ini kita mencaci maki orang. Mungkin hari ini, kemarin, sore yang lalu, 1 bulan yang lalu kita mencaci maki orang. Kita mengatakan kamu bodoh, kamu dulu welek, wis lemu welek, omongane gak kena. Ngacau. Dia ngacau. Aku ayo kok niku sing elek. Ngacau. Oh iya aku sing elek. Orang yang gitu menjelek-jelekkan. Dia memulai berkata diulang-ulang. Orang sebenarnya itu mengulang-ulang hal tersebut tanpa dia sadar. Kenapa? Saya katakan tadi dari awal pandangannya pertama. Ya. Jadi ucapannya tadi itu berbalik. Kalau kita mengelakkan ucapan-ucapan itu tuh bisa kembali kepada diri kita sendiri. Maka jangan suka menjelek-jelekan orang. Kalau Anda belum tahu, kalau Anda tidak melihat sendiri, tidak usah. Benar? Kalaupun Anda lihat sendiri, kalau selama itu bukan urusan kita masuk ke ranah itu, kenapa kita harus ikut? Tapi kalau memang itu karena kita masuk untuk memberikan satu solusi bagi dia, it's okay. Tidak mungkin dong orang punya masalah yang saya nggak kenal, lalu kamu masuk ke dalam. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Siapa kamu? Nanti hantam di situ, ya kan? Makanya di dalam Galatia 6 ayat 9 menuliskan, janganlah kita jamu-jamu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalau kita melakukan kebaikan dengan ketulusan hati kita tanpa mengharapkan apa-apa, ada orang baik, benar. Ada orang baik karena mengharapkan sesuatu kembali kepada kita. Tapi kalau orang baik itu tulus dengan kebaikannya, pasti tidak mengharapkan apa-apa, nggak mengharapkan balasan. Itu dikatakan orang baik. Kalau orang baik memberi tapi mengharapkan balasan, itu nggak baik namanya. Itu namanya dikatakan apa? Bocah. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, mari kita lakukan dengan tulus. Karena kenapa? Kita akan menghasilkan kebaikan juga. Ya. Di dalam Mazmur 106 ayat 5 menuliskan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Lalu di dalam Korintus camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi orang yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Oleh karena itu taburlah kebaikan selalu didasari dengan kasih yang tulus dari hati, jangan dari mata. Benar? Kalau dari hati itu pasti tulus. Kalau dari mata itu lihat dulu. Kalau Anda melihat, waduh, dilihat dulu modelnya dari atas sampai bawah, oh ya, hati. Tapi kalau dari hati tidak akan memandang hal tersebut karena rela.
ikhlas, tulus. Amin. Jadi setiap kebaikan pasti mendapatkan kebaikan pula. Jadi orang yang berbuat baik walaupun rezeki orang tersebut belum datang, rezekinya itu belum tiba, tetapi dikatakan bencana telah menjauhi dia. Maksudnya gini, orang yang sudah berbuat baik itu dia nggak mengharapkan walaupun rezekinya itu belum tiba, tetapi bencana yang mampir itu sudah menjauhi dirinya karena kebaikannya. Kan ada orang seperti itu, ketika dia berbuat baik tiba-tiba ada sebenarnya yang buruk tapi nggak terjadi. Jadi katakan makanya bencana sudah menjauhi dia karena kebaikan ketulusannya, bencana itu menjauhi dirinya. Makanya Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, berbahagialah orang yang memiliki hati yang baik. Ya. Lalu menurut Bapak Ibu, siapa yang memiliki hati yang baik itu? Siapa yang memiliki hati yang indah itu? Dikatakan orang yang membuang kedagingannya, orang yang membuang hati yang sombong, orang yang membuat sifat keduniawiannya, orang yang membuang kepahitan di dalam dirinya, akar pahit yang ada di dalam dirinya, orang yang membuang dendam di dalam dirinya, yang selalu melekat di dalam dirinya. Itu dikatakan orang baik, hatinya baik, hatinya indah. Orangnya tidak pendendam, membuang akar kepahitan. Kalau mau buat baik kepada orang dilihat dulu, se. Kemarin itu konflik apa dia? Pikir-pikir. Ya usah. Kemarin kamu pengen lihat, kamu begitu. Lalu ketika kita ingin memberi, contohnya lah takjil ya kayak kalau dijual. Lagi tiba-tiba Pak Anu bagi takjil. Biasanya dulu kita bagi takjil. Tiba-tiba aku datang lewat, dong, lagi dong. Kok ini nggak jadi kasih? Kenapa? Soalnya dia masih ada dendamnya, ada kepahitan. Padahal semua orang dikasih. Tiba-tiba aku dilewati. Apakah dengan membagi-bagi kepada orang tersebut semuanya tadi tulus? Semacam, hanya gara-gara percuma kamu memberikan seluruh hartamu. Percuma. Hanya dengan satu hal batal semuanya. Jadi Bapak Ibu, mari kita membuang segala sesuatu tersebut. Makanya pernah lihat orang Samaria yang baik hati kan di dalam Alkitab. Lewatlah WL, pernah tak mau itu kan. Lewatlah pemimpin pujian, lewatlah penatua ini seperti Pak Adi lah. Lewatlah penatua, lewatlah hamba Tuhan. Dibiarno. Tapi lewat seorang Samaria. Orang Samaria ini yang orang yang menghina, orang yang berdoa, orang yang enggak. Memang di mata orang-orang saya enggak. Orang-orang Wesla ada apa-apanya. Orang berdosa enggak, di mata mereka itu enggak benar. Tapi justru orang yang enggak benar ini yang mau membantu. Ayo, malah justru hamba Tuhan, imam-imam, penatua-penatua, para praise and worship, penerima tamu lewat KP, Pak Yafet, dibiarkan KP. Tapi tiba-tiba ini bukan dari kalangan dalam gereja. Tadi kalangan gereja lewat semua. Terakhir jemaat lewat dibiarkan. Ya dibilang gini. Tapi ini bukan di dalam gereja. Orang di luar itu tiba-tiba lihat dia yang membantu. Padahal imam-imam ini, hamba-hamba ini menyampaikan tentang kebaikan, menyampaikan tentang kasih. Tetapi ketika mereka lihat, mereka nggak mau menolong. Karena mereka kata, wah ini bukan orang yang perlu ditolong. Ini orang membeda-bedakan. Kenapa? Dimulai dari pandangan. Sudah jelek pandangannya, wes masuk ke dalam pikiran, wes masuk merata di hatinya, sampai turun-temurun keturunan ke-7, sampai wes gitu. Jangan pernah dendam sama orang. Amin.
buang akar kepahitan, amin. Memang sulit, tapi yakin kalau Anda tidak membuang akar kepahitan itu, weslah, saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Terserah Anda, karena akibatnya sangat fatal. Yang ketiga, terakhir, ayat 13. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Di sini Bapak Ibu, kita harus memiliki ini tangan, kaki, semuanya yang rajin. Pemalas kan bergerak aja ya, mau melangkah aja malas. Ya, jadi kita harus memiliki kaki yang rajin. Si pemalas ini malas. Bayangkan, untuk ambil makanannya aja justru makan malas. Makannya sendiri, DSC lapar, harus orang lain yang ngambil makannya. Makanya dikatakan kemalasan sangat dekat dengan kebodohan. Kemalasan sangat dekat dengan kebodohan. Dan kebodohan sangat dekat dengan kemiskinan. Itu firman katakan. Kemalasan sangat dekat dengan kebodohan, dan kebodohan itu sangat dekat dengan kemiskinan. Tipe orang malas adalah mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya, ya. Contohnya orang malas itu, saya nggak bisa apa-apa, saya tidak punya keterampilan, saya ini tidak punya sekolah yang tinggi, saya ini belum mampu. Itu orang bodoh, orang malas. Dia mengata-ngatai dirinya sendiri, membodoh-bodohi dirinya sendiri, mencari-cari alasan karena dia memang gak mau. Makanya si pemalas, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Ada alasan dia. Contohnya, ya, kalau di kampung ya saya gitu, ayo pergi ke warung sih, malam-malam gak ada lampu. Waduh, mau perampok nih kono itu. Padahal sebenarnya itu jalan setiap hari. Sama seperti itu. Ada perampok di sana, nanti aku dibunuh, nanti aku digini. Karena memang sudah mereka-reka, sudah mencari alasan. Orang malas itu pasti alasannya akeh. Yakinlah, kalau orang yang alasannya banyak itu pemalas. Lihat tipe-tipe ini. Kalau banyak alasan. Kalau ada contohnya di rumah, isi suruh siram itu, nanti aja lama. Lakukan ini sampai itu, nanti aja lama. Sek bentar lagi, tapi nggak dilakukan. Terus nanti lo kenapa belum disapu? Iya aku lali. Ya wes bentar lagi, udah dilakukan. Jadi kekasih Tuhan, jangan pernah menganggap hambatan sebagai pelampiasan Anda. Ya. Justru hambatan itulah yang akan mengantar kita ke pintu gerbang impian kita dalam menuju kesuksesan. Kalau nggak ada hambatan, mulus-mulus saja, gimana Anda mau menjalaninya? Tetapi karena ada hambatan tersebutlah, itulah yang akan membawa Anda kepada kesuksesan. Amin. Ya. Jadi yang terakhir, ada 3 tipe manusia. Yang pertama adalah quitter, itu orang yang berhenti berusaha. Jadi kepribadian ini, orang ini cenderung dan berhenti untuk melakukan sesuatu. Dia cenderung untuk berhenti melakukan sesuatu. Ya. Pilihannya ada 2 orang yang ini. Yang pertama adalah dia mau mundur atau keluar. Jadi orang yang sangat dekat dengan tipe ini adalah orang-orang yang patah arah.
patah arang. Jadi orang ini banyak memakai perasaan dan menganggap dirinya tidak mampu. Setelah aku terus, yang ini mah kalau diomongin ya ini pasrah, patah arang. Loh ada orang seperti itu. Terus omong ya enggak ya apa nggak ngerti. Sebentar. Selalu merasa dia tidak mampu. Jika kesuksesan itu diibaratkan adalah puncak gunung, ya, kesuksesan itu adalah puncak gunung, tanpa berpikir jauh, mereka akan cenderung menolak mendaki. Ya, sudah tahu itu kesuksesan itu ada di puncak gunung, sudah tahu, orang ini pasti akan cenderung menolak untuk mendaki, tidak mau bertindak, tidak mau berjalan. Karena kenapa tadi? Simple, malas. Jadi sekalipun tawarkan segala macam, dia pasti akan banyak alasan. Yang kedua adalah orang yang merasa aman di zona nyaman. Orang-orang ini bagi mereka itu sudah cukup. Ya sudah, ini ya cukup. Dapat ini sudah memuaskan. Jadi orang-orang seperti ini menolak untuk melakukan segala sesuatu untuk mengembangkan dirinya. Kalau dia contohnya seperti saya, kalau saya sudah jadi singer, ya singer toh. Kalau sudah jadi WL, ya WL toh. Disuruh ini tidak mau, sini tidak mau, di situ toh. Sudah puas dirinya sampai di situ. Akhirnya orang-orang ini tidak maju, tidak mundur, tetap di tempat. Sekalipun berusaha, orang-orang ini senang saja dengan usaha seadanya. Mereka cenderung, orang-orang ini ya, paham, orang-orang seperti ini cenderung menghindari masalah, cenderung menghindari cobaan. Itu orang-orang seperti itu. Hidup nyaman, sudah. Karena kenapa? Takut melangkah. Dia takut menghadapi hambatan-hambatan. Dia takut menghadapi masalah-masalah yang akan menimpa dia. Dan dia tetap stagnan, tetap di situ. Jadi kekasih Tuhan, yang terakhir adalah orang yang optimis. Orang yang optimis dengan jenis kepribadian ini enggan mundur dalam perjuangan. Tekadnya adalah untuk berjuang hingga puncak kesuksesan. Makanya kan banyak orang-orang seperti itu. Kali sukses dia gagal, maju, gagal, wes punya tekad. Ini orang yang optimis. Itu bukan orang pemalas seperti itu. Dia mau melakukan apa saja. Gagal oke lah. Ketika dia pun gagal, dia tidak mau menyalahkan Tuhan. Dia terus berjalan, dia terus melakukan. Ketika orang itu dapat melihat harapan, orang-orang seperti ini ketika dia bisa melihat harapan di balik penderitaan yang dia alami. Karena selama ini dia merasakan penderitaan, di dalam penderitaan itu dia bisa melihat ada harapan di balik semua itu. Kalau hanya dia berfokus pada penderitaannya, dia tidak bisa melihat celah pengharapan itu, dia tidak akan maju. Dan karena dia telah ada pengharapan di dalam balik penderitaan yang dia alami, maka orang itu akan sampai kepada puncak. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, marilah kita belajar bersama-sama. Apa yang kita pandang baik, mari kita masukkan ke dalam pemikiran kita yang baik, dan kita lakukan menjadi hati dengan hati yang baik. Kalau ada pun hal-hal yang buruk, jangan sampai ke hati. Cuman sampai di situ, buanglah. Karena itu juga tidak akan menguntungkan bagi Anda. Tapi kebanyakan saat ketika kita melihat hal tidak baik, itu suatu keuntungan bagi kita. Keuntungan untuk menjatuhkan orang lain. Kalau kita lihat di balik pandangan kita itu contohnya gak baik, lalu kita lihat gak baik itu bisa menjatuhkan orang lain, bisa membuat dia malu, kita ambil suatu keuntungan di situ. Tapi sebenarnya itu pada kelanjutannya itu sebenarnya sia-sia.
Karena kenapa? Selalu manusia ini, selalu penyesalannya selalu datang terlambat. Benar? Ketika Anda melakukan sesuatu, Anda akan penyesalan selalu terlambat. Oh iya, ya kenapa aku melakukan itu? Iya ya, pasti begitu. Mungkin pada awalnya kesenangan bagi Anda, tapi pada akhirnya penyesalan yang ada dalam diri Anda. Amin. Mari kita melihat pandangan. Mari kita punya mata yang baik, kaki yang baik, tangan yang baik, semuanya kita salurkan ke dalam hati ke sesuatu yang baik. Amin. Demikian firman Tuhan.